Baik, kita lanjutkan bagian yang ke-17 untuk kelas Fundamental Web Programming ya. Di bagian ini kita bahas bagaimana kita menerapkan eksternal CSS ya. Di sebelumnya kita sudah bahas dua buah jenis dari cara penulisan atau cara penggunaan CSS ya, yaitu melalui inline CSS dan juga embed CSS. Nah, sekarang eksternal CSS itu maksudnya adalah file CSS-nya atau kode CSS-nya dikumpulkan pada file tersendiri yang punya format atau ekstensi nanti CSS belakangnya seperti itu ya, titik CSS. Nah, semua definisi dikumpulkan dan harus dikasih nama selektornya. Jadi mirip seperti embed CSS. Embed CSS itu dikasih nama selektornya. Nah, tapi ini dikumpulkan ke dalam file yang terpisah dengan file halaman webnya gitu ya. Nanti dipanggil filenya untuk disertakan ketika dimuat di browser, lalu dipanggil seperti ini ya, menggunakan link wrap, kemudian nama file CSS-nya, lalu ada relnya adalah style sheet dan type-nya adalah text CSS. Nanti diletakkannya di dalam head. Jadi mirip seperti di embed CSS. Jadi seolah-olah embed CSS itu semua kode CSS-nya yang di dalam tag style tadi itu ya, dalam tag style itu diambil, dipindahkan ke dalam sebuah file baru. Lalu file baru ini dipanggil menggunakan link wrap seperti ini. Posisinya sama di tempat yang digunakan oleh style tersebut, yaitu di bagian head. Dan nanti untuk menggunakan stylenya, menggunakan CSS-nya, itu tinggal dipanggil nama-nama selektornya seperti kita memanggil ketika di pembahasan tentang embed CSS ya. Nah, langsung saja ke contohnya seperti ini. Ini adalah latihan style CSS. Kasih nama belakangnya seperti ini ya. Silahkan dilihat di dalam Kotlab-nya. Ini Kotlab 17. Itu ada latihan style titik CSS ya. Nah, ini isi filenya, file CSS seperti ini. Ada body, ini berarti pakai tag ya. Pakai tag atau selektor HTML. Kemudian ada judul, paragraf, lengkung, dan putar besar. Ini adalah buatan sendiri. Karena titik di depannya ini berarti menunjukkan kelas. Artinya kalau mau pakai selektor judul, kita perlu memanggil dalam kelas atribut kelas yang ada di tag HTML gitu ya. Nah, ini ada pengaturan macam-macam ya. Untuk judul, colornya warnanya FF ini, putih berarti semua nih ya. Kemudian ada text shadow, ini untuk bayangan dari teks. Lalu font size-nya 50. Ya, kita coba lihat nanti ya. Ini agak aneh nih bentuknya ya. Tulisannya, teksnya warna putih, tetapi nanti ada shadow-nya warnanya hitam. Nanti kita lihat bentuknya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian paragraf ini dikasih shadow juga, lalu dikasih padding, jarak antara teks dengan garis dari paragrafnya. Lalu ada background-nya warnanya putih. Kemudian width 40%, berarti dia ngikutin layar, nanti plotnya sebelah left ya, berarti sebelah kiri. Lalu ada border 1 px ya. Solid ini garis lurus, margin bottom ini berarti margin bawahnya, dan margin right kanan. Nah, kemudian untuk lengkung itu border radius di set 10 px. Kalau putar besar di transform, diputar dan dibesarkan gitu ya. Di rotate 11 derajat, kemudian di scale dibesarkan 1,4 kali. Nah, ini untuk aturannya. Nah, sekarang dipanggilnya di mana nih? Dipanggilnya di sini, di latihan CSS eksternal HTML. Kalau diperhatikan di sini filenya adalah HTML. Yang diakses nanti adalah HTML-nya ini, tapi HTML ini memanggil, kalau diperhatikan di sini ya, di bagian head dipanggil latihan style CSS. Oke, jadi seolah-olah kode CSS itu ditempelin di sini nih. Nah, sama akhirnya kan mirip jadi seperti embed CSS. Lalu nanti bisa dipanggil di sini. Nah, kelas judul maka akan berlaku yang tadi, yang di pengaturan ini tadi ya. Nah, judul yang ini tadi berlakunya. Selanjutnya ada P, karena P itu tidak kita set, tapi kita bikinnya paragraf. Nah, paragraf ini dipanggil di sini paragraf. Nah, semua pengaturan paragraf akan masuk ke dalam objek ini ya, P ini. Begitu juga yang di bawah. Nah, sama, pakai paragraf juga. Jadi pengaturan tentang paragrafnya dia sama, tetapi yang di atas itu pakai pengaturan lain lagi, ditambahkan pengaturan baru. Jadi kalau kelas itu bisa dipanggil lebih dari satu ya. Satu kelas paragraf dipanggil dan manggil lagi kelas namanya lengkung, karena kita punya lengkung ya. Jadi kotaknya ini nanti akan melengkung ujungnya gitu.
ujung-ujungnya atau sudut-sudutnya. Sedangkan yang ini enggak. Yang di bawah ini enggak dipanggil lengkung, berarti dia nanti sudutnya lancip, tetapi dia mau manggil putar besar. Jadi diputar sejauh 11 derajat tadi ya, lalu dibesarkan 1,4 kali gitu. Nah, kelas itu bisa dipanggil lebih dari satu, bahkan ini bisa ditambahin lagi nanti nih, dibikin besar habis itu dikasih lengkung lagi bisa. Seperti itu, atau dibikin judul lagi ditambah di sini, dipanggilkan lagi, dan dengan catatan dipisahkan oleh spasi. Ya, seperti ini paragraf spasi, berarti manggil kelas paragraf. Terus spasi, manggil lagi kelas lengkung kayak gitu ya. Yang pengaturannya semua sudah ada di sini kan? Nah, paragraf dipanggil, lengkung dipanggil, berarti sama aja dengan digabung di sini. Kalau paragraf dan putar besar berarti sama aja paragraf digabung sama putar besar. Nah, ini lebih fleksibel jadinya penggunaannya. Kalau mau lengkung dan putar besar bisa juga gitu ya. Hanya itu aja misalnya. Oke, ini kita uji coba dulu ya. Di mana saya naruhnya? Oke. Ini halaman file untuk CSS-nya tadi. Nah, seperti ini pengaturannya. Kemudian saya buka yang HTML-nya, eksternal. Saya jalankan dulu aja ya. Nah, ini tampilannya. Saya perkecil aja. Oke, seperti ini. Ini adalah tampilan aslinya. Nah, seperti ini ya. Ini paragraf, sama-sama paragraf. Kemudian ini dibikin lengkung, ada tambahan pemanggilan kelas lengkung tadi ya, sehingga jadi seperti ini. Sedangkan yang ini enggak, yang ini justru putar besar. Nah, gitu ya. Sekarang kita coba ubah ya. Filenya kita edit kodenya. Saya mau tunjukkan aja supaya kita tahu bagaimana cara dia bekerja. Yang putar besar ini kita ganti jadi lengkung dulu. Jadi sama-sama lengkung manggilnya nih. Sama-sama paragraf dan lengkung ya. Kita refresh tampilannya. Nah, jadinya seperti ini kan, sama persis ya. Oke. Kalau misalnya tidak dipanggil, hanya paragraf saja, kita main yang salah satu ini aja. Jadinya seperti ini. Nah, lengkungnya itu tidak berpengaruh ya. Kalau saya masukin judul gimana nih? Seperti ini. Maka semua pengaturan judul ini akan masuk di sini. Kalau kita refresh jadinya kayak gini dia. Ukurannya jadi besar kayak gitu ya. Terus teksnya warnanya putih, ada bayangan di teksnya. Oke, seperti itu. Nah, ini pemanggilannya tambah lagi nih misalnya lengkung. Oke, saya save dulu sebelum saya refresh. Ini kan sudutnya lancip ya. Kalau saya refresh jadi melengkung. Nah, ini dia berlaku untuk semuanya. Jadi semua pengaturan akhirnya digabung nih, putar besar lagi. Oke, putar besar seperti itu ya. Saya save. Jadi ada 4 nih yang dipanggil nih, paragraf, judul, lengkung, putar besar. Saya refresh. Nah, jadinya seperti ini. Sudah diputar, dibesarin lagi gitu ya. Oke, saya kira mudah-mudahan lah paham lah ya ini berkaitan dengan penggunaan eksternal CSS. Mirip dengan yang kita bahas di embed CSS, dan ini bisa kita tambahkan lagi. Misalnya menggunakan div, nggak apa-apa pakai div. Misalnya div, gini ya, div. Ini tes misalnya gitu ya, saya masukin. Tapi kelasnya di sini saya masukin kelas. Nah, misalnya apa ya? Putar besar misalnya kelasnya gitu ya. Kita lihat div itu ada di mana. Nah, div itu ada di sebelah kanan sini. Nah, ini diputar dan dia lebih besar nih. Nggak kelihatan garisnya, kenapa? Karena yang ada garis itu adalah di paragraf. Ya, kalau kita lihat, kalau kita tambahin paragraf di sini, spasi gitu ya, kita refresh, nah dia muncul tuh, seperti ini. Ini teksnya kelewat di situ ya, karena dia kan diputar begitu, jadi sehingga dia keluar ke sana gitu teksnya. Kalau teksnya panjang nih muncul sampai ke sini. Nah, kita bisa pahami di sini, apapun namanya, nama tagnya, baik itu P ataupun div gitu ya. Ataupun di sini misalnya kita tambahin dulu judul, kemudian ditambahkan putar besar seperti itu ya. Kita tambahkan, kalau kita refresh, maka dia seperti itu. Dimanapun kita memanggil, dia akan dilaksanakan. Ini ya, seperti ini. Jadi tidak peduli di apakah di H1, di P atau di mana gitu, pakai div, pakai span, pakai apapun namanya tag HTML, selama dia dipanggil kelas gitu, lalu disebutkan nama kelasnya dari CSS tersebut, nama selektornya, maka dia nanti akan mengikuti aturan yang berlaku di file HTML yang di set di CSS-nya tersebut. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kalau ada pertanyaan nanti silahkan. Source code-nya
itu atau code labnya silahkan di download, ada pada link yang saya sertakan di bawah ya. Nah, kita masuk ke bagian yang ke-18, bagaimana kita menggunakan semuanya. Ya. Inline CSS kita gunakan, embed CSS digunakan, dan external CSS digunakan sekaligus semuanya. Nanti yang mana yang berlaku kita bahas di bagian ke-18, multiple CSS.